Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Bjorka. Bjorka nih ya Bjorka. Di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Masuk bre. Oke, Kita mau ngomong apa sih? Jadi di sini kita mau coba ngebahas tentang Anunnaki. Nah, Anunnaki ini banyak di request nih oleh para listener kita nih. Banyak listener kita tuh yang pada request kayak, "Bang, bahas Anunnaki dong. Alien yang katanya Tuhan kita." Iya, dibilang katanya iya itu alien adalah Tuhan adalah alien gitu kan. Nah ini kan juga kan kemarin ada yang komen kan di kitab Henok. Di kitab Henok ya ada yang komen ya. Ada yang bilang bahwa ini tuh kayak kisah Anunnaki. Ya benar, emang ada hubungannya gitu loh. Ini kalau secara nggak langsung, kalau mau kita apple to apple gitu ya, kalau kita mau bandingin tuh sebenarnya sama, kurang lebih ceritanya sama gitu loh. Oh, terkait Fallen Angel sama Anunnaki ya? Yes, kurang lebih sama I sebenarnya. see. Anunnaki ini jadi highlight gitu loh. Maksudnya kayak like everyone talk about Anunnaki at that time ya. Ya. Di tahun 2015, 16, 17 tuh kayak like hampir semua orang bahkan di Kaskus segala macam mereka nggak bahas terkait Anunnaki. Dan ini mulai diangkat lagi ke YouTube itu di tahun 2019, 2020, 2021, 2022 gitu ya oleh banyak YouTuber terkenal lah. Jadi si Anunnaki ini punya daya tarik yang cukup kuat nih. Nah, itu alasannya kenapa sih, men? Jadi ketika itu adalah isu kiamat kan waktu itu. Isu kiamat. Tahun 2012. Dikatakan bahwa penelitian tuh percaya, para peneliti itu percaya bahwa kiamat itu akan terjadi pada tahun 2012. Bumi itu akan ditabrak sama suatu planet, nama planetnya Nibiru gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa ditemukan teori bahwa kiamat terjadi di 2012 itu? Karena ada kalender suku Maya. Suku Maya ini kan terkenal advance kan teknologinya gitu kan. Bahkan penanggalannya mereka aja kita adaptasi jadi penanggalan Gregorian. Penanggalan Suku Maya? ini. Iya, suku Maya. Suku Yang Maya. ibunya Ale Eldul. Maya Estianti. Oh, itu beda. beda. Oh, kirain gue suku Maya. Iya, anjing. Ibunya Ale Eldul. Maya. Oke, Maya. lanjut. Maya. Lanjut deh. Iya, jadi dari situ gue jadi lupa kan bangsa. Nah, dari situ akhirnya kalendernya itu mencapai 5126 tahun ya. Oke. Gitu, dan berhenti penanggalannya pada tanggal 21 Desember 2012. Gitu. Jadi dari penanggalannya mereka itu 5126, berhentinya nih tahun 2012. 2012. Peneliti tuh kayak lah kok hilang gitu. Maksudnya kok tanggalnya habis gitu loh. Berarti kalau tanggalnya habis terus mereka mikir bahwa habis dong peradaban manusia gitu. Akhirnya mereka melakukan riset lagi, dicari tahu ternyata ada hubungannya dengan peradaban Anunnaki dan planet Nibiru gitu loh. Bahwa katanya planet Nibiru ini akan datang lagi ke bumi dengan siklus yang udah keempat kalinya setiap 3600 tahun sekali. Jadi kan penanggalan suku Maya itu yang tadinya 5126 ternyata dirunutin lagi tuh ternyata udah ada 3600 kali 4. Udah ada 4 kali siklus dari 3600 tahun. Jadi setiap 3600 tahun itu terjadi banjir bandang yang disebabkan oleh planet itu. Oke. Gitu. Planet yang mau datang itu. Oke, Gitu. I see. Jadi singkatnya gini ya. Singkatnya ini berawal dari 2012 isu kiamat. Dikarenakan si suku Maya ini kalendernya hanya berhenti di tahun 2012 tanggal 21 Desember. Ya. Nah, suku Maya ini itu suku yang advance dan kalender mereka pun digunain oleh Gregorian. Yes, benar. Untuk ngebuat kalender kita saat ini, kalender Romawi. Betul. Oke. Penanggalan Romawi. Dan ternyata pas lo cari tahu kenapa bisa seperti itu dan kalender itu berhenti, itu karena ada planet yang namanya Nibiru mendekat ke bumi. Dan pada saat mendekat ke bumi itu terjadi banjir bandang. Yes. Oke, dan si Anunnaki ini makhluk planet Nibiru. Nah, itu hubungannya. Oh, that's why itu kaitannya ya. Itu kaitannya. Ini semakin seru nih, men. Ya, karena gini, Bre. Kita inget ya, nih gue potong. Inget ya waktu itu maksudnya berita-berita yang di tahun 2012 even VOA, Bre. VOA itu tuh ngeberitain ini tuh kayak beneran ini tahun 2012 kiamat gitu loh. Banyak forum-forum berita gitulah yang ngeberitain iya gitu kan? loh. Ya maksud gua gara-gara ini Anunnaki itu jadi mencuat lah. Jadi mencuat ya. Ininya sih, teorinya gitu. Oke, jadi Anunnaki
singkat kata adalah makhluk planet Nibiru atau yang bisa dikatakan ada alien. Yes. Oke, sebelum kita lanjut nih Bre, Yes. karena pembahasannya udah semakin panas nih menurut gue nih. Asli. Ini gue minta untuk para fans kita ya, para fanbase kita tolong lo yang pada dengerin buat fanbase lah. Buat fanbase apa kayak namanya? Naikin kita supaya gede gitu Yoi. loh. Lu udah denger doang aja lu. Denger Suruh doang. gue. Ya. Nah, Anjing diomelin. balik lagi ya tapi ya. Kalian nih sebelum lanjut dengerin, kalian tuh harus pertajam analisa lo, Perkuat dengan cocok slogi. Lanjut Sen. Oke. Iya. Jadi si Anunnaki adalah makhluk planet Nibiru. Yes. Planet Nibiru sebenarnya apa nih? Jadi ini menurut penelitian ya, penelitian yang dilakukan sama Institut Teknologi California. Jadi para ilmuwan itu meneliti bahwa planet Nibiru itu adalah sebuah planet ke-9. Jaraknya itu berada di tengah-tengah Neptunus sama Pluto. Gitu. Nah, terus ini planet ke-9 ini disebut-sebut mengelilingi dan mengorbit matahari dalam periode 3.600 tahun sekali. Jadi periode kita ngorbit orbitnya bumi itu kan 1 tahun. Nah dia ini 3.600 tahun. Jadi 1 tahunnya kita di mereka tuh orbitnya 3.600 tahun untuk ngiterin matahari. Oke, kalau kita kan 360 hari ya. Ya, benar. Iya, kita mau orbit 360 segitu. hari. Betul kayak gitu. Nah, dipercaya mereka ini tuh orbitnya tuh nyampe di tata surya kita dan bisa keluar juga. Jadi 3.600 tahun itu keluar dari tata surya, ntar masuk lagi gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang planet ini itu ada di Dua outernya, galaksi. iya. Ada di 2 galaksi yang berbeda. Iya. Gua nggak tahu di, galaksi apa tuh Di satu. luar galaksi Bima Sakti, tapi dia ada di waktu-waktu tertentu bisa balik ke galaksi kita. Betul kayak gitu. Oke. Dan banyak planet yang ada di dalam tata surya kita di galaksi Bima Sakti itu bisa mengalami disrupsi kalau adanya kedatangan planet ini. Nah, terus orang-orang ilmuwan dari Institut Teknologi California ini juga mengidentifikasi nih Bre, sebuah planet ini yang kira-kira ciri-cirinya tuh seperti ini. Ini mereka mencirikan planet itu ya. Jadi massa planet ini tuh sebenarnya 10 kali lipat lebih besar dari bumi. Oke. Gila lu bayangin 10 kali lipat lu Bre. 10 kali lipat lebih besar dari bumi. Ukurannya itu 3,7 kali lebih besar dari bumi. Oke. Gila, itu kayak apa Jupiter tapi lebih gede lagi, lebih besar dari Jupiter malah. Dan jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat. Jupiter itu kan paling gede nih di Bima Sakti gitu. Nah, ini ada yang lebih gede. Lu bayangin kalau ditabrak gitu bumi. Gila sih. Iya kan? Ya gimana nggak ngeri gitu kan. Nah, terus diperkirakan suhu di sono tuh mencapai minus 226 derajat Celcius. Terus permukaan planet ke-9 ini mostly terdiri dari zat besi dan mineral logam. Kayak gitu. Jadi bukan soil yang berupa tanah gitu loh, tapi logam. Jadi permukaannya tuh logam. Nah, ditambah dengan gaya tekan gravitasi yang kuat dengan suhu yang mencapai minus 226 derajat Celcius tersebut, sehingga memproduksi 1000 kali energi lebih banyak ketimbang energi yang ia terima dari matahari. Jadi maksudnya tuh ketika mereka terima energi dari matahari itu satu, ya mereka mancarin 1000 lebih kuat. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak semacam kalau di Neptunus tuh kan kayak ada halonya kan. Itu kan, tapi debu itu kan. Maksudnya lingkaran yang mengelilingi planet itu kan debu kan. Kalau ini tuh kayak pancaran energi, Bre. Di sekelilingnya. Jadi dia justru bisa merefleksikan Radiasi, ya? 10 kali lipat. Bener, radiasi. Jadi planet itu sekelilingnya radiasi semua kayak gitu loh. Jadi dia tuh semakin planet ini mendekati orbit bumi, gejala yang ditimbulkan sama planet bumi adalah tsunami, gempa, erupsi vulkanik, badai. Bahkan peneliti juga percaya bahwa global warming ini disebabkan pancaran energinya planet itu. Oke. Kan semakin lama bumi ini kan semakin banyak penyakitnya gitu kan, makin tua makin muncul banyak penyakit. Ya itu sebenarnya bukan gara-gara bumi ini makin nggak sustainable, tapi gara-gara ada suatu planet yang mendekat gitu loh. Itu menurut teori ilmuwan gila.
Tapi Oh, bukan. iya, ini menurut Benar. kita ini ilmuwan gila ya. Tapi maksud gue ini kan dia Institut Teknologi California gitu loh, Iya. sekelas itu Benar. gitu kan. Nah, terus di tahun 2012 hasil dari ilmuwan ini diprediksi oleh para ilmuwan lain akan mengalami collision atau tabrakan dengan bumi yang pada akhirnya prediksinya meleset. Itu. Oke. Lanjut Sen. Setelah kan si Anunnaki ini adalah makhluk dari planet Nibiru. Yes. Dan dia berarti datang nih ya ke bumi. Datang ke bumi. Datang ke bumi. Oke, dia membuat suatu peradaban. Suatu peradaban. Peradaban apa tuh yang mereka buat? Nah, nama peradabannya itu Mesopotamia. Nah, peradaban Mesopotamia ini juga harus gua belah ya, harus gua kuliti satu persatu, harus gua breakdown. Karena kenapa? Supaya mencapai suatu teori yang tadi gue bilang sesat ini gitu loh. Maksudnya, ini gue ngajak teman-teman juga ya buat, maksudnya gini, ini adalah sebuah riset pribadi gue yang menghasilkan, jujur. Maksud gue ketika gue menemukan suatu teori ini, gue goyah imannya, jujur aja. Oke. Ini bisa gue bilang ini adalah riset pribadi gue dan pengalaman pribadi gue ya. Perjalanan spiritualitas gue lah, bisa dibilang kayak gitu, dalam kurun waktu beberapa bulan ini gitu. Nah, makanya itu kenapa gue harus ngebelah ini tuh dari peradaban Mesopotamia juga, dan gue bahas kulturnya, dan gue bahas juga dari dewa-dewinya mereka kayak gitu. Jadi teorinya Sitchin akan gue kesampingkan dulu gitu. Oke. Mungkin nanti akan lo jabarin lagi lah teorinya Sitchin. Nah, gue berangkat dari peradaban Mesopotamia itu ya. Jadi ini kita belajar sejarah dulu nih. Siap. Peradaban Mesopotamia itu gitu. Nah, jadi Mesopotamia ini merujuk pada daerah atau tanah di sebelah tenggara timur tengah yang diapit dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, dikenal sekarang sebagai Irak modern, kita tahu. Nah, di tanah Mesopotamia ini didiami oleh beberapa bangsa, yaitu bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Jadi ada 4 bangsa kayak gitu. Nah, jadi ini secara kronologis itu yang paling tua itu Sumeria, Jadi Sumeria dulu, baru selanjutnya Akkadia, baru selanjutnya Babilonia, baru selanjutnya Assyria gitu. Peradaban tertua ya? Peradaban tertua. Jadi peradaban Sumeria itu adalah peradaban tertua di dunia dan merupakan ya the first civilization gitu loh. Oke. Kayak gitu. Nah, disebut juga sebagai tanah orang-orang berkepala hitam, atau mungkin kalau dari literasi Alkitab tuh disebut ini tanahnya orang-orang keturunan Ham, kayak gitu. Nah, bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang mengenalkan dan menerapkan sistem peradaban dan tatanan masyarakat yang menjadi role model bagi manusia zaman modern sebagai makhluk yang beradab. Nah, jadi mereka ini adalah bangsa pertama yang menemukan tulisan. Mereka tuh nemuin tulisan di aksara paku, nama tulisannya ya, aksara paku yang diukir di tanah liat yang dibakar kayak tembikar gitu loh, Oke. Nah, jadi ini adalah peradaban yang pertama kali nemuin tulisan itu. Terus ini gue ngejabarin penemuan mereka ya, Yes. Penemuan peradaban ini ya. Terus kemudian adalah penemuan selanjutnya itu mereka juga menemukan sistem bercocok tanam dan irigasi. Manusia dari berburu menjadi petani gitu. Kemudian ada lagi sistem sekolah, bahkan mereka yang menemukan, Jadi pengajaran pendidikan dan ada lembaga sekolah itu mereka yang buat kayak gitu. Terus profesi dan pekerjaan itu pertama kali lagi ini peradaban ini yang buat kayak gitu. Sistem tata letak perkotaan mereka yang buat. Jadi manusia kenal yang namanya kota, city, as a city gitu. Ya ini peradaban Sumeria itu pertama kali mereka yang buat kayak gitu. Oke, I see. Terus sistem pemerintahan kerajaan itu mereka juga yang buat, feodalisme gitu. Jadi ada raja lalu tatanan kerajaan gitu loh, itu mereka yang buat. Kemudian kosmologi, astronomi itu juga mereka yang menemukan. Jadi bagaimana mereka mempetakan bintang-bintang itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan itu mereka duluan kayak gitu. Bahkan ini yang paling gokil sih dari peradaban ini. Dan kita owe them everything lah menurut gue ya, karena ini tuh paling krusial anjir.
mereka tuh menemukan konsep waktu yang dengan pembagiannya yaitu, jadi mereka membagi waktu menjadi hari, jam, menit, detik, itu mereka anjir. Oke. Jadi jam dari jam itu 60 menit itu ada 60 second, kayak gitu. Itu pembagiannya mereka yang buat. I see. Jadi mereka yang menemukan lah ya. Iya, menemukan konsep itu gitu. Sampai kita pakai kan sampai hari ini kan kayak gitu. Gila, berarti advance mereka nih. Bahkan mereka juga menemukan konsep penggambaran suatu wilayah atau yang kita sebut sekarang peta. Oke. Peta itu mereka yang buat kayak gitu. Peta tuh bukan yang ditemuin oleh Dora ya? Iya, di mana peta? Di Iya mana kan? peta? Berarti Dora nih ngambil dari mereka nih. Janjian orang Sumeria. Berkulit hitam sama ya? Berkulit hitam, benar. Dora, ngaku Dora. Cocok ngaku lagi Dora mantap ya. nih. Nah, terus penemuannya, penemuan yang paling signifikan di peradaban Sumeria itu atau Mesopotamia lah gue bilang, itu adalah The Great Ziggurat atau The Great Ziggurat of Ur. Itu masih ada sampai sekarang dan masih dibudidayakan tuh sama orang-orang di Mesopotamia. Irak, di Irak sekarang kan. Dan ada di Google Maps kalau mau cari. Tanah Irak ya itu ya. Ini tuh peninggalan sejarah dari peradaban itu gila, lu bayangin loh, ini 6.000 tahun loh lamanya loh, bisa advance ini loh, tuh. Dan keren, iya maksudnya dan ini bahkan ya kalau lu cari tahu di Google tempat kota mereka tuh udah ada kayak selokan anjir, irigasi. Pinter banget. Udah tertata ya berarti udah ya. tertata. Gimana cari supaya nggak banjir? Iya, terus saluran airnya bener-bener bagus gitu ya. Terus juga mereka bikin kayak kandang hewan, terus dari irigasi hujan itu, dari selokan itu, nah hewan-hewan itu minum dari situ, kan pinter banget anjing. I see. Iya kan, pinter banget gitu loh maksud gua. Dan ya advance lah gitu loh. Ini peradaban Sumeria itu peradaban advance gitu. Bukan yang peradaban advance dalam artian ada mobil terbang atau apa, bukan gitu. Tapi maksud gua ini aja tuh udah advance banget. Bener-bener gitu at that time ya. At that time gitu loh. 6.000 tahun yang lalu lo bayangin lo. Nah, terus selanjutnya penemuan yang paling signifikan juga di peradaban Mesopotamia itu adalah Epic Gilgamesh. Nah, Epic Gilgamesh ini apa? Ini menurut para ilmuwan ini adalah karya sastra pertama, Jadi sebuah kayak prasasti batu gitu ya, batuan tembikar gitu. Cuman ada ukiran aksara mereka lah, aksara paku gitu. Yang isinya menceritakan tentang mitologi banjir besar. Jadi banjir bandang ini merupakan hasil rapat dari para dewanya orang Sumeria. Gila. Keren gitu. Rapatnya ya? Keren. Jadi mereka merapatkan gimana, jadi saling berdebat dan saling mempertimbangkan. Nih kita harus sayang sama manusia atau ya udah kita eradicate aja manusia ini gitu. Nah, jadi kan dari sini kita tahu nih bahwa literasi tentang banjir bandang ini pun yang paling tua itu ya dari peradaban Sumeria ini gitu loh. Dari Epic Gilgamesh ini kita tahu gitu loh. Banjir bandang paling apa tuh? Literasi banjir bandang yang paling tua gitu loh kan. Bahkan ini juga sampai dirunutin, kalau mau dirunutin itu tuh semacam kayak diwariskan gitu loh ke bangsa-bangsa lain. Even ya maksud gue di literasi Yahudi kan kita tahu kan ada kejadian Nabi Nuh kan kayak gitu kan. Kemudian juga ada juga korelasinya juga tuh banyak mitologi tentang banjir bandang ini di Asia tuh juga ada, Jadi mungkin entah gimana dibawa ke tanah Asia itu sampai di Epic Mahabharata juga ada, tentang banjir bandang ini ya. Iya, ini gue spesifikin ya. Salah satu passage yang ada di epicnya Mahabharata nih gue bacain aja. Anak cucu Adamis dan Hevas. Itu kan Adam dan Hawa. Benar. Dengan segera jadi begitu jahat hingga mereka tak dapat lagi hidup rukun. Brahma pun memutuskan untuk menghukum ciptaannya. Wisnu memerintahkan Vaivasvata membangun sebuah kapal untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ketika kapal itu siap dan Vaivasvata dan keluarganya ada di dalam dengan benih tiap tanaman dan pasangan jantan betina tiap jenis hewan, hujan besar pun turun dan sungai-sungai mulai meluap. Nama anak-anak yang lahir dari Satya Varman setelah banjir besar dalam Matsya Purana mirip dengan keturunan Nuh yang disebut
Shem, Sham, dan Japeti. Ya itu kan sama. Benar-benar. Jadi ini literasi ini sebenarnya kurang lebih sama lah. Jadi kita tahu bahwa akar peradaban dan civilization manusia itu yang paling tua, dan akar dari terciptanya manusia itu dari sini, dari tanah Mesopotamia ini. Tanah kalau Mesopotamia, kita tahu, ya. gitu. Karena gue lupa nyebutin tadi. Jadi sebenarnya mereka ini peradabannya itu udah dari tahun 6500 sebelum Masehi sampai mereka benar-benar eradicate dan hancur itu pada tahun 401 sebelum Masehi. Itu udah dekat-dekat kelahiran Yesus kayak gitu. Nah, itu kan tadi Mesopotamia menurut sejarah ya. Nah, ini gue akan ngerunutin Mesopotamia menurut catatan Alkitab gitu. Nah, kenapa gue harus ngebawa Mesopotamia dari catatan Alkitab? Kenapa? Karena ini adalah riset yang gue lakukan pure sendiri ya. Maksudnya riset yang gue lakukan sendiri itu kenapa? Karena gue mencapai suatu teori yang tadi gue bilang di awal ini adalah sesat karena melewati riset yang gue lakukan ini gitu loh. Oke. Semua itu gue runutin sampai ke sini, gue tuh langsung riset gitu loh. Nih di Alkitab bener nggak gitu loh, maksudnya bener ada nggak gitu kan. Nah ini gue ungkapin nih teman-teman, coba gue ungkapin hasil riset gue gitu kan. Ini hasil riset domba tersesat ya. Domba tersesat. Domba tersesat. Seperti paman Joki, the Lord of Lucifer. Ngeri udah, ngeri. Ngeri ya. Lanjut. Nah, kita tahu kan di dalam literasi Samawi atau kitab Yahudi, Nabi Nuh itu kan punya anak. Nama anaknya itu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, itu kan si Ham kan diusir dari keluarganya Nuh. Dia itu lalu hidup mengembara ke tanah Mesopotamia dan jadi bapak bangsanya Mesopotamia. Nah, kenapa? Nah, karena suatu kejadian ini gue ngambil literasinya dari Kejadian 10 ayat 6 sampai 12. Nih gue langsung gue bacain aja passage-nya. Keturunan Ham ialah Kush. Ini perhatiin ya teman-teman. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Jadi si Ham ini punya anak Kush, Misraim, Put, dan Kanaan gitu. Kush memperanakan Nimrod. Jadi Nimrod ini cucunya Ham, ya kan? Si Ham itu punya anak Kush punya anak Nimrod, kayak gitu. Nimrod ini dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Itu kata Alkitab gitu ya. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad. Semuanya di tanah Sinear. Nah, dipercaya tanah Sinear ini adalah tanah Mesopotamia, udah. Jadi cucunya dari Ham itu membuat kerajaan-kerajaan baru di tanah Sinear atau tanah Mesopotamia, kayak gitu. Nah, dari negeri itu, dari tanah Sinear ya, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah itulah kota besar itu. Nah dari situ kan kita tahu yang tadi gue jelasin ya, bahwa kan ada 4 bangsa yang ada di Mesopotamia, yaitu Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Nah kalau dari passage Alkitab sendiri yang gue temuin adalah si Nimrod ini mendirikan kerajaan yang bernama Babel. Babel ini kan berarti Babilonia, bangsa Babilonia. Erek itu adalah peradaban Sumeria, dan Akkad itu adalah peradaban Akkadia, kerajaan Akkadia. Jadi sebenarnya bapak bangsanya Mesopotamia ini sebenarnya Nimrod, anjir, Raja Nimrod gitu. Nah kita tahu Nimrod itu sendiri kan kalau misalnya di literasinya sendiri, koreksi gue ya kalau gue salah ya, ini literasi yang gue dapat dari Muslim gitu, bahwa Namrud itu adalah raja yang jahat, raja kerajaan Babel gitu loh. Nah, kemudian di sini kan kalau kita tahu timeline kerajaan yang didirikan Nimrod itu kan pertama itu kan Erek atau yang disebut dengan Uruk atau yang disebut dengan Sumeria. Itu berada pada tahun 5400
sebelum Masehi sampai 2334 sebelum Masehi. Terus kemudian Akkad, kemudian Babilonia kuno, kemudian Assyria kuno. Itu semuanya sampai dari 5400 sebelum Masehi sampai 1056 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Assyria kuno mengalami keruntuhan pada 1056 sebelum Masehi. Lalu mulai bermunculan bangsa-bangsa baru seperti Aram, Israel, Moab, Edom, Amon, dan Filistin kayak gitu. Jadi itu bangsa-bangsa yang ada di Alkitab semua, Bre. Oke. Iya kan? Maksudnya Israel tuh beberapa kali perang dengan bangsa-bangsa ini kan kayak gitu. Nah, semenjak saat itu tanah Mesopotamia kemudian diduduki oleh kerajaan-kerajaan baru secara bergantian semenjak keruntuhan dari Assyria kuno itu, yaitu New Babylonia. New Babylonia ini Babel yang paling terkenal. Kalau Babel awal itu kan Babel yang menaranya tinggi sampai ke langit itu. Nah, sekarang nih New Babel itu Babel yang paling terkenal itu adalah Raja Nebukadnezar. Oke, yang jadi, Daniel. Yes, benar, Daniel gitu. Itu kisah pembuangan Babel tuh, kayak gitu. Terus setelah New Babylonia runtuh, masuklah Persia. Jadi kerajaan Persia itu kerajaan terakhir yang menduduki tanah Mesopotamia sebelum kelahiran Yesus, sebelum Masehi. Oke. Kayak gitu. Nah, kita tahu di situ ya dari beberapa data yang gua ungkap tadi, itu list kerajaan yang ada di Mesopotamia itu bisa gua runutin kayak gini. Jadi bangsa Sumeria itu kan bangsa pertama. Kerajaannya itu meliputi Uruk atau Erek. Nah, ini tuh disebut sebagai kota pertama, Bre. Erek gitu. Kemudian ada Ur. Nah, ini gua nge-riset Ur itu sebenarnya adalah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah tanah kelahirannya Abraham. Oke. Nah, di sini nih. Ini nih letaknya nih. Tar gua akan ungkap lagi selanjutnya. Lanjut. Kemudian bangsa Sumeria juga ada sebuah kota yang namanya Eridu. Oke. Itu kotanya Anunnaki. Kayak gitu. Terus ada lagi nama kotanya itu Kush. Nah, Kush itu kan bokapnya Nimrod. Gitu. Terus ada lagi kota yang namanya Lagash dan Nippur. Nah, kemudian lanjut nih ke peradaban Akkadia. Setelah bangsa Sumeria hancur, sekarang kan bangsa Akkadia masuk tuh. Nah, mereka mendirikan kota-kota, yaitu satu kotanya namanya Akkad, kemudian ada Isin, Susa, Babilonia. Nah, jadi 3 kota ini hancur, muncullah Babilonia tuh sebagai kayak dia yang paling menonjol gitu. Dia tiba-tiba langsung jadi besar dan mendirikan kerajaan sendiri tuh. Muncullah kerajaan Babilonia itu sendiri gitu. Dengan ibu kotanya ketika itu adalah Babel. Oke. Ya, kalau peradaban Babel kan kita tahu ya di literasi Alkitab bahwa ini adalah ibu kota yang menaranya dihancurkan Tuhan gitu kan. Dan di situ terjadi pemecahan bahasa kan. Iya, pemecahan bahasa di situ gitu. Kemudian di situ juga di Babilonia, di kerajaan Babilonia itu ada kota-kota yang namanya Elam, Amori, Kasit, Hurrian, Mitanni, Urartu. Kemudian ada lanjut lagi ada kerajaan selanjutnya yaitu Asyur, Niniwe, Dursarukin, dan kota terakhir itu adalah kota Nimrud. Namanya Nimrod sendiri dipakai buat kota ini gitu. Gue percaya, Bre, dia meninggal di ini peradaban yang terakhir di kota Nimrud. Oke, umurnya berarti tua banget ya? Iya dong. Ribuan tahun ya? Ribuan tahun, jelas kan. Memang manusia waktu itu kan hidupnya lama kan, kayak gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa jadi yang mendirikan tanah Mesopotamia ini adalah keturunannya Nabi Nuh. Yang anak-anaknya Nabi Nuh ini kan ada 3 tuh, Ham, Shem, dan Yafet gitu kan. Ham ini adalah sebenarnya bapaknya Mesopotamia, bapak dari kerajaan Mesopotamia itu sendiri, peradaban Mesopotamia gitu. Oke. Nah, yang tadi gue ungkap beberapa hal menarik yang gue temukan di riset gue di dalam Alkitab ini ya, dan hubungannya dengan Mesopotamia adalah, jadi Mesopotamia tadi gue katakan adalah merupakan kampung halamannya Abraham. Nah, ini ada nih, Bre. Nih, coba gue bacain boleh? Oke, silakan. Boleh ya. Nah, di sini judul perikopnya di dalam Alkitab itu daftar keturunan Terah. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim
untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ada data lagi yang bisa gue ungkap di Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 dan 10. Intinya aja ya, jadi kayak Abraham itu kan telah tua dan lanjut umurnya gitu. Dia kan punya anak namanya Ishak, bre. Nah, Ishak ini disuruh nyari pasangan, nyari bini itu ke tanah Ur Kasdim. Gitu. Nih ayat 4. Nih, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Oke. Nah ini ayat 10-nya dibilang, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Oke. Jadi kita tahu di sini bahwa Abraham atau bapak segala bangsa ya bisa dibilang, dan dia merupakan bapak dari agama Samawi itu sendiri kan, bahwa Islam, Kristen dan Yahudi mengimani bapak ini gitu loh sebagai bapak bangsa gitu loh. Dia itu sebenarnya orang asli dari Mesopotamia, kita tahu. Nah ini hal menarik nih yang gue temukan dari situ. Kemudian hal menarik yang gue temukan di dalam Alkitab juga ada satu, kota Babel itu, Menara Babel itu arsitek pendirinya adalah Nimrod atau Raja Namrud yang dikenal sebagai tokoh jahat dalam literasi Islam. Nah, gue temuin di sini juga ada bahasa Aram, bre. Nama bahasanya itu bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu adalah bahasa resmi kepemerintahan dan upacara keagamaan yang digunakan oleh orang Assyria. Atau itu Assyria itu kan orang-orang Mesopotamia gitu kan. Atau orang Asyur dan berbagai kekaisaran Mesopotamia lainnya. Jadi bahasa Aram itu adalah bahasa resmi, bahasa official orang-orang Mesopotamia ketika itu. Nah, tapi bahasa Aram ini merupakan bahasa utama yang dipakai dalam kitab Talmud. Kitab Talmud apa tuh? Taurat. Sebelum Taurat. Yes. Okay. Gitu. Dan dipakai juga, bahasa Aram itu dipakai juga dalam bahasa asli dari teks Perjanjian Lama, kitab Daniel sama kitab Ezra. Jadi kitab Daniel dan kitab Ezra pertama kali ditemukan tuh dalam bahasa Aram. Nah, bahasa Aram itu sendiri adalah bahasa orang Mesopotamia. Oke. Gitu. Nah, dan ada satu riset lagi yang mind blowing juga. Ternyata bahasa Aram itu adalah bahasanya ibunya Yesus. Oke. Bahasa ibunya Yesus dan digunakan sama Yesus juga dalam kesehariannya di tanah Yehuda ketika itu dan Galilea gitu loh. Bahwa memang ada bahasa Ibrani, tapi bahasa Ibrani itu yang mempertuturkan tuh cuman kalayak orang-orang petinggi gitu loh. Oke. Kalau kayak orang-orang kelas menengah ke bawahnya pakai bahasa Aram. Pakai bahasa Aram gitu. Dan ini adalah bahasa yang dipakai di Mesopotamia itu tadi gitu. Nah, dari sini akhirnya gue menemukan benang merah, bre. Gue menemukan benang merahnya gini, bahwa banyak sekali literasi yang ada di kepercayaan Yahudi atau kepercayaan Samawi lah gue bilang, itu ada relevansi dengan literasi yang ada di Mesopotamia. Oke, ada kemiripan lah ya. Ada kemiripan. Tapi secara orang-orang Mesopotamia nyembahnya dewa-dewi yang banyak politeis. Nah, ini coba kita ungkapin dewa-dewi sesembahan orang Sumeria dan Mesopotamia. Nih. Oke, dewa-dewi itu ada 7 kan? Yes, ada 7, benar. Cuman ini gue ngebawanya cuman penting aja. Oke. Ini ada dewa-dewi sesembahan orang Sumeria dan Mesopotamia ya. Di sini ada An, katanya merupakan dewa langit, penguasa surga, pemimpin para dewa. Bisa dibilang Al-Father lah. Terus yang kedua ada Ki, itu dewi bumi, ibu pertiwi, dewi kesuburan, bumi dan tanah, dewi Sri Minerva. Iya, dia tuh kayak relevansinya sama kayak Dewi Sri di Indonesia dan Minerva di Yunani gitu loh. Oke. Lanjut. Terus ketiga ada Enlil. Enlil ini the first Anunnaki lah. Bisa dibilang orang-orang tuh pada mengartikannya dia the first Anunnaki ya. Abangnya. Iya, anak paling tua, dewa petir, angin, udara, petir dan badai. Sama yang keempat ada Enki, itu dewa air, kebijaksanaan, sihir dan penciptaan.
dewa paling populer di tanah Mesopotamia. Hmm. Karena kan Enki ini seringkali berpihak pada manusia. Bahkan sampai menentang dewa lain untuk membela manusia dalam kisah mitologi Sumeria. Enki adalah dewa yang dapat memberikan karunia kebijaksanaan setara dewa. Pada kisah lain, Enki diceritakan membuat manusia dari campuran tanah liat. Enki juga diam dan membocorkan rencana banjir besar hasil rapat para dewa kepada manusia pilihannya. Ada Zeus Hydra sehingga umat manusia selamat dari kepunahan. Enki juga yang menasihati Enlil agar memberikan manusia kesempatan sehingga Enlil menganugerahi Zeus Hydra keabadian. I see. Tuh. Oke, lanjut. 5 ada Utu, dikenal dengan nama Samas. Representasi dari dewa matahari. Ra, Apollo, Amaterasu, Semiaza lah kalau dari mitologi lain ya. Nah, ini 5 dewa nih yang paling terkenal di Sumeria. Oke, nah ini gua kalau mau tarik benang merahnya, jadi kalau tadi kita tahu An itu kan Allfather ya bre, itu mirip banget relevansinya sama kayak Odin, Zeus kayak gitu. Benar. Terus si Ki tadi adalah Dewi Bumi, Dewi Kesuburan. Nah ini banyak banget lah di mitologi di Indonesia pun ada Dewi Sri yang tadi gua maksud ya. Terus ada lagi Dewi, nah si An dan Ki ini kan nikah. Melahirkan Anunnaki gitu kan. Nah Anunnaki pertama ini si Enlil gitu kan. Ini kayak si anak paling tua nih, abangnya gitu. Ini dewa storm, dewa petir. Ini mirip banget sama Thor gitu, Hercules dan Wisnu mungkin gitu. Itu mirip banget kayak gitu. Nah kemudian Enki, dewa air kebijaksanaan. Ini mirip banget sama kayak Poseidon. Atau kalau di literasi Yahudi tuh dikenal dengan nama Leviathan. Kayak gitu. Lanjut yang tadi Utu. Nah, Utu ini menarik, ini paling menarik. Kenapa? Karena dia juga dikenal nama lainnya adalah Shamash. Nah, kalau kalian teman-teman dengerin di kitab Henokh, sebelumnya kita bahas juga bahwa malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu kan ada 2, Azazel dan Shemyaza. Kurang lebih namanya sama aja, Shamash, Shemyaza, bener kan? Oke. Iya kan? Dan Shemyaza ini juga dipersonifikasikan sebagai dewa matahari anjir. Dewa Amaterasu, dewa ya pokoknya dewa matahari lah gitu. Apollo gitu tuh mirip gitu. Dan ini mirip banget. Nah, kenapa juga gue bisa bilang mirip? Jadi gini. Gue nemuin yang namanya literasi. Ini teman-teman juga boleh search Codex Hammurabi. Coba kalian teman-teman search. Jadi Hammurabi itu adalah raja dari Old Babylon. Babel lama lah, Babel tua gitu. Dia itu menerima loh batu yang berisikan hukum yang diturunkan oleh Dewa Utu atau Dewa Shamash. Shemyaza mengajarkan hal-hal yang enggak kan kepada manusia, yang akhirnya manusia berbuat hal yang enggak juga gitu. Ya, ini kan sama literasinya. Dan di sini perlu kalian ketahui ya. Kalian coba baca deh literasi tentang Codex Hammurabi ini. Bahwa di situ diturunkan loh batu. Di sini ada relevansi anjir, ya kan? Maksudnya, nah tapi ini sebenarnya hukum yang diturunkan adalah hukum yang dipakai sama tetua-tetua Yahudi zaman dulu, di mana gigi ganti gigi, mata ganti mata, yang itu bre, hukum yang itu, bukan hukum 10 perintah Allah, bukan gitu. Tapi maksud gue di sini kita bisa menemukan bahwa ada korelasi lah kayak gitu, ada korelasi gitu. Lanjut dulu teorinya menurut Sicin dulu, baru nanti akan kita menuju konklusi. Jadi itu kan tadi pembahasan terkait history ya. Yes. Terkait sejarah dari bangsa Sumeria di tanah Mesopotamia itu sendiri kan. Nah, kalau kita ngebahas Anunnaki dari cerita dari teorinya Zecharia Sitchin. Siapa sih Zecharia Sitchin? Zecharia Sitchin ini seorang ilmuwan lah, seorang ilmuwan dan dia penulis juga. Dia ini meneliti tulisan Sumeria kuno, men. Karena balik lagi tulisan Sumeria kuno ini itu udah nggak ada yang bisa nerjemahin bro, bahasanya udah hilang gitu loh, bahasanya udah hilang. That's why si Sitchin ini meneliti dan banyak ilmuwan lain juga meneliti gitu kan. Yang mana yang bener kita nggak ada yang tahu lah. Kita nggak ada yang tahu, karena maksud gua penelitian itu kan nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Mungkin bisa di-track dari bahasa Aram itu sendiri yang tadi kita tahu
bangsa terakhir itu bangsa Assyria itu di-track lagi sampai ke bangsa Sumeria mungkin gitu kan, kita nggak tahu gitu. Lanjut. Nah, jadi adalah beberapa kelompok ilmuwan tuh menemukan bukti-bukti yang berupa prasasti. Jadi pada tanggal 23 Maret nih 1843 di Khorsabad, Irak, yang which is kita ketahuin bahwa tanah Irak ini adalah tanah Mesopotamia. Di situ dilakukanlah penggalian harta karun, men. Yang dipimpin oleh ilmuwan Prancis yang bernama Paul Émile Botta. Di situ dia menemukan sisa-sisa harta di istana Assyria. Nah, berdasarkan dari itu nih, jadinya si Sitchin ini neliti tulisan-tulisan Sumeria kuno, men. I see. Jadi dia ketemuin suatu prasasti itu diterjemahin sama dia tuh. Diterjemahin prasasti itu. Dan menemukan teori ini. Teorinya tentang apa sih, Bre? Singkat cerita ya, teori ini tuh berkisah terkait ya planet Nibiru tadi. Jadi kita relevansiin dengan setiap 3.600 tahun, setiap 3.600 tahun, Nibiru itu masuk orbit nih, orbit galaksi Bima Sakti yang dekat sama bumi. Nah, planet Nibiru ini mendekat ke bumi dan di situ turunlah Anunnaki. I see. Gitu, turun Anunnaki. Nah, Anunnaki ini sebenarnya mau ngapain sih ke bumi gitu kan? Nah, menurut teori Sitchin sendiri, Anunnaki ini adalah bangsa yang super advance. Aka alien lah ya. Alien. Oke. Alien dari planet Nibiru yang super advance. Mereka datang ke bumi untuk mengeruk kekayaan bumi. I see. Yaitu emas. Yang langka lah di planet mereka. Nah, emas ini untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, emas ini digunakan Anunnaki itu sebagai teknologi yang bisa menyuplai makanan untuk mereka. Gitu. Karena si Anunnaki ini dikabarkan kalau teori yang dibuat adalah mereka tuh sempat mengalami kesulitan energi. Iya, sulit kelaparan. Nah, karena mereka udah jadi bangsa yang super advance, teknologinya mereka sendiri ada magic and alchemy. Nah, that's why mereka tuh butuh emas nih. Untuk teknologinya mereka, untuk mereka bisa supply makanan terus-menerus. I see. Ya. Datanglah mereka, bisa dibilang mereka astronot pertama lah. Mereka main-main nih ke planet-planet lain, planet lain nyari emas. Sampai akhirnya mereka menemukan bahwa bumi ini sumber emas lah. Maksud gue gini, kenapa nggak ke toko emas aja sekalian langsung kan? Nah, kan banyak. Bener. Menurut gue kenapa lu nggak langsung rampok emas gitu lah? Langsung aja tuh di pasar Babelan banyak bro. Aduh. Nyari sampai ke planet-planet mana kan? Di Pondok Gede. Iya, Pondok Gede. Nah, jadi si Anunnaki datanglah ke bumi. Itu diperkirakan mereka tiba tuh di bumi 445.000 tahun yang lalu lah. Dan mereka membangun kota yang indah bernama Eridu. Ini ada nih kota aslinya nih. Ada ya. Di sejarah ada namanya kota Eridu. Nah, di dalam kota itu ada taman yang indah. Bernama Eden. Oke, kirain taman fantasi, Bre. Kirain gue taman impian Jaya Ancol, fantasi ya kan? Nah, lanjut ya. Di situ Anunnaki mulailah menambang emas, men. Mulai menambang emas. Apakah mereka menambang sendiri? Oh, tentu tidak. Karena mereka sudah bersikap bosi, bro. Oh, udah bosi. Seperti anggota-anggota dewan lah. Anjir. Gitu. Anggota dewan terhormat Los Santos. Mereka bosi karena emang diajarin oleh Anunnaki nih. Oh, gitu. Untuk jadi bosi. Diajarin sama Anunnaki ya. Iya. Anunnaki di sini mempekerjakan Igigi. Oh, ini alien. Alien diambil dari planet lain lah ya. Gitu ya kan. Diambil, disuruh kerja, men. Nah, ternyata pas ketika disuruh kerja, si Igigi ini lama-lama kesel sama Anunnaki. Karena Anunnaki ini bersifat ngebosi gitu kan. Oh, lu nyuruh-nyuruh gua mulu lu gitu ya. Asli udah ngebosi, sombong, terus kayak mereka direndahkan gitu kan. Oh, kayak nggak dihargain. Sama seperti para pekerja, kaum milenial bekerja dan kalian tidak dihargai oleh bos-bos kalian. Kalian kerja sampai jam 11 jam 12 malam, gaji tetap sama. Kalian seperti Gigi kalian nih. Kalian Gigi kalian. Serasi Gigi berarti. Nah, di situ Gigi berontak, bro. Berontak, terjadilah perang tuh. Perang yang luar biasa. Mungkin bukan perang kali, Bre. Apa tuh? Tapi benar ya, perang ya? Perang dong. Iya, kayak melawan dia tapi kalah gitu. Gitu. Karena mereka dikalahkan lah oleh Anunnaki nih. Setelah mereka dikalahkan, Anunnaki berpikir bahwa mereka harus membuat ras yang lebih pintar daripada si Igigi.
Tapi dan juga tidak seberbahaya juga. Tapi lebih patuh gitu ya. Lebih patuh. Oke. Diobey lah ya kan. Nah, mereka mencampurkanlah gen Anunnaki dengan gen nenek moyang manusia. Ingat, gen Anunnaki dan gen nenek moyang manusia, bukan dengan gen Halilintar. Jangan disebutin. Karena dong. nantinya jadi Asyap, ya kan? Masa disuruh kerja, woi, tambang emas lu Asyap. Asyap. Ya kan? Asyap ya kan? Ya kan? Bangun. Asyap. Asyap, ya kan? Padahal masih tidur. Masih asyap ya. Asyap bosku. Asyap, ya kan? Oke, asyap aja dulu ya kan. Buatlah gen Anunnaki dan gen nenek moyang manusia. Nah, ketika dibuat hasil gen itu gitu ya, banyak percobaan nggak sempurna bro. Oke. Iya, banyaklah terlahir satu ras baru yang bernama Nephilim. Nephilim. Wah, ini ada relevansi juga nih. Di kitab Enoch juga gue bahas nih. Iya. Nephilim kayak gitu. Terjadilah raksasa besar lah ya kan, yang nggak patuh sama mereka. Sampai akhirnya mereka mencoba lagi gitu ya, mereka terus-terusan mencoba. Seperti Thomas Alva Edison yang mencoba membuat lampu ribuan kali, Anunnaki pun mencoba bro. Mereka percaya pada proses ternyata. Dan di situ lahirlah manusia pertama yang bernama Antimo. Anjing, bangsat Antimo. Oh, bukan, salah baca gua. Ternyata bukan Antimo. Adamu. Wah, salah gua baca. Antimo masuk Antimo. Ini gua nggak tahu ya, Adamu ini apakah di literasi orang-orang Mesopotamia ada yang benar namanya Adamu atau bikinannya si Sicin nih, gua nggak tahu juga kita. Oke. Nggak tahu ini bikinannya Sicin atau bukan sih ya? Nggak tahu. Apa mungkin Sicin di endorse oleh Antimo? Pak, supaya tidak mabok naik bis ya kan, minum Antimo. Setelah mereka berhasil menambang emas, apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka tidak ada jejaknya? Dan itu diceritakan juga oleh Sicin bahwa ini terkait dengan siklus 3.600 tahun si planet Nibiru tadi, men. Jadi planet Nibiru ini udah mulai deket lagi nih. Udah mulai deket, di situ terjadilah banjir bandang. Hancurlah peradaban dong. Ntar lo, jadi abis mereka menambang di bumi, udah selesai cabut. Iya, mereka belum cabut dong. Oh, belum cabut. Mereka kan membuat peradaban, civilization. Oke. Mereka peradaban itu berjalan terus. Lama tahun, planet Nibiru mendekat, bro. Oke. Nah, that's why mereka juga pengen balik lagi dong si Anunnaki ini, karena kan mereka nggak bisa balik nih, karena si planet Nibiru lagi mengorbit. Di situ planet Nibiru udah mendekat dan terjadi banjir bandang, civilization yang hancur. Mereka balik lagi ke planet Nibiru itu. Oke. Iya. Iya, pulang dong berarti ke planet Nibiru kan, bener dong? Pulang. Dan infonya sih banyak juga Anunnaki yang mati gitu loh, yang karena kena banjir bandang itu. Kena banjir bandang itu. Tapi kalau dewa-dewanya tuh pada selamat lah. Yang mungkin kayak Seven Deities-nya tuh yang penting-pentingnya kali ya. Benar. Dan ya banyak ras-ras Anunnaki lain yang juga pada balik lagi lah ke sana. Dan dikabarkan bahwa in the next 3,600 years later, Anunnaki ini bakal balik lagi. Pulang lagi. Iya, bakal balik lagi. Datang lagi ke sini. Ya, bakal datang lagi ke bumi untuk menambang emas. Kayaknya sih gue tahu mereka bakal datang ke Freeport. Tuh. Ya mereka udah tahu tuh, wah Freeport banyak nih. Freeport banyak nih katanya datang lagi. Datang situ. Nah, seperti itu sih ya teori si Zakaria Sitchin ini. Sounds foolish ya, maksudnya terlalu bodoh ya gitu ya, maksudnya lucu banget gitu loh konspirasi ini gitu loh. Iya, maksudnya terlepas dari ini adalah ini kan film ini kan viral gitu kan, terus orang tuh menemukan bahwa ya Tuhan itu alien gitu ya, kayak maksudnya foolish aja gitu. Ya ini sebenarnya bukan ini yang bikin sesat menurut gua, Bre. Tapi ya, Bre, kita serius lagi nih, Bre. Jadi dari hasil riset gue yang tadi, dari hasil riset gue tentang historis Mesopotamia, lalu kemudian hasil riset gue juga lewat literasi Alkitab, ya which is yang itu yang paling mendekati ya, karena kan memang langsung integration, langsung berhubungan gitu loh. Peradaban Mesopotamia dengan di Talmud dan di Taurat gitu loh. Gue menemukan di situ bahwa Tuhan yang di kitab literasi Yahudi itu sendiri, kan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu kan, Tuhan yang esa kan, monotheis gitu kan. Tapi ketika kita menemukan Mesopotamia ini adalah peradaban paling tua, which is munculnya itu lebih tua daripada kitab Samawi itu sendiri, yang literally mereka adalah penyembah dewa-dewi.
politeis. Disclaimer ya teman-teman, maksud gua nggak mencoba untuk mendiskreditkan agama apapun, tapi ini adalah hasil riset gua dan pengalaman pribadi gua. Berarti di sini si politeisme ini akan mematahkan teori monoteisme ini, bre. Ngerti gak lo? Nah ini dia ketakutan orang-orang untuk memunculkan film One Anunnaki ini karena ini anjing. Oke. Jadi karena takutnya orang berpikir bahwa oh ternyata Tuhan kita tuh politeis loh. Ternyata Tuhan kita tuh dewa-dewi loh. Bukan Tuhan yang kita percaya as a God is Esa gitu, Tuhan itu satu gitu yang kita percaya di agama Samawi. Bahkan Abrahamnya sendiri pun orang Mesopotamia anjir. Oke. Gitu. Sebenarnya itu yang ditakutkan. Sebenarnya itu yang ditakutin ya. Sebenarnya itu yang ditakutkan. Mungkin orang akan merasa anjing. Kalau Tuhan ini adalah dewa dewi berarti ya kitab dan pelajaran agama yang kita pelajari selama ini tentang Tuhan itu salah. Ini kan pengalaman pribadi gue. Dan gue menemukan bahwa iya juga ya. Maksudnya iya juga tuh gini. Berarti literasi Yahudi ini adalah adaptasi, hasil adaptasi dari literasi Mesopotamia. Okay. Jadi kepercayaan yang gue anut adalah kepercayaan turunan, kepercayaan adaptasi gitu loh, hasil contek aja dari paham politeis Mesopotamia yang mereka nyembah Enlil, dia nyembah An segala macam lah dewa-dewi itu gitu loh. Dan banyak relevansi yang sama gitu loh. Nah ini kesesatan ini bre yang mau gua ungkapin. Oke, mau coba ungkapin ya. Oke, kalau dari gue pribadi gini, itu kan berarti what if ya? Yes. What if? Sekarang gue balikin lagi. What if the theory about Mesopotamia itu yang mengadaptasi, yang diadaptasi dari kepercayaan Samawi, gitu loh. Jadi kalau kayak let's say we talk about Mesopotamia adalah peradaban tertua. Sumeria adalah peradaban tertua. Yes. And itu bisa dibilang benar dan bisa juga dibilang tidak. Yes. Dan let's say ketika kita berasumsi bahwa itu adalah benar, peradaban Sumeria di tanah Mesopotamia adalah peradaban tertua. Ya. Gitu loh. Let's say kita bilang itu benar. Dan tulisannya mereka itu kan masih ada. Ya. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan itu dengan benar sebenarnya, men. Balik lagi, itu bahasanya sudah punah. Bahasanya si Sumeria itu sendiri. Terus kalau kita runutin dari time-nya lagi, let's say kita mengurutkan tadi dari time ya, dari time. Beda. There's a gap. There's a gap menurut lo. There's a gap. Even gue nggak ngomongin teori Zachary Sitchin ya, tapi gue ngomongin sejarahnya Mesopotamia aja. Iya, jadi ini kita keluar dulu ya dari benar. Kita akan mengesampingkan teorinya Sitchin dulu karena menurut kita ini udah terlalu foolish lah, terlalu bodoh lah untuk dipercaya gitu. Tapi ini muncul teori yang mencuat ini. Gue ingin mencoba menjelaskan ketika lu bilang kayak, oh di peradaban Buddha, di peradaban Hindu Buddha segala macem, itu ada juga loh terkait cerita Nuh. Ya, even gue bisa bilang itu di semua peradaban ada. Ada, gitu kan? Betul ada. Peradaban cerita tentang Nuh. Nah kan tadi lu bilang ini cerita berangkat dari Sumeria. Nah tadi makanya gue bilang, what if nih? Bagaimana jika sebenarnya ini tuh cerita asli Samawi? Kalau what if kita balik ya? Iya. Oh, kita gitu, switching. Yes. Gimana kalau ini sebenarnya cerita asli Samawi, tapi disebarluaskan ke berbagai culture? Jadi menurut lo ini sebenarnya masalah sudut pandang aja ya? Masalah sudut pandang yang mana what if agama Samawi itu adalah the first gitu. Benar. Gitu kan maksud lo kan? Iya. Dan itu hasil teori ini gue patahin juga. Pada akhirnya dengan itu, bre. Dengan itu kan? Dengan itu. Kenapa? Gini, hasil riset yang muncul itu, yang tadi gue mentok tuh di situ, bre. Anjing gak nemu gitu loh, maksud gue. What if bener gitu kan? Namanya kita riset gitu, terus kita menemukan. Gue kecewa loh. Bener. Gue kecewa dengan iman gue gitu loh. Jujur ya. Dan jujur aja gue bisa dibilang udah sesat gitu loh. Gue tersesat. Gue berdoa langsung, bre. Gue berdoanya gini. Ya Tuhan, yang mana yang benar sebenarnya gitu. Itu gue berdoa gitu di situ. Nggak lama setelah itu langsung terlintas satu hal, sebenarnya ini satu hal yang akan membenarkan semuanya dan akan mematahkan teori itu. Kita penok anjing. Kita penok itu harus ada dan harus valid untuk mematahkan teori politeisme itu. Nih gini. Jadi kan peradaban Mesopotamia itu muncul setelah Nabi Nuh. Benar. Lah kita penok mah dari sebelum Nabi Nuh. Benar. Itu. Iya, dari kan? situ. Nah, dan itu harus ada untuk mengafirmasi iman Samawi.
Kalau itu nggak ada nggak bisa, Bre. Kalau itu nggak bisa. Kalau nggak ada kitab Henok ya. Tapi kan itu dianggap sesat sih. Kitab Henok kayak lucu ya. Mungkin bukan dianggap sesat kali men, menurut gua. Loh, Tapi kayak gini loh, kayak ini bukan sesat sih ya bahasanya sangat ya. berat untuk Sangat sulit ya, Iya. sangat sulit untuk ditelan ya. Perlu iya benar sih, benar. Tapi kan maksudnya masih diperdebatkan kan dan nggak dikanonkan kan, nggak dimasukkan ke dalam kanon gitu kan. Kan lucu. Padahal sebenarnya ini adalah jawabannya anjir gitu loh. Karena gini bro, Gitu. nggak semua orang itu suka melakukan riset. Yes. Not everyone do a research lah, bisa dibilang. Hmm. Kayak gini, ketika ada kitab Henok dimunculkan, itu gua akan setuju dengan Dewan Gereja menurut gua. Oke. Gua akan setuju bahwa kitab ini, sekalipun ini memang benar gitu kitabnya, Yes. kayaknya ini better untuk nggak dimasukkan. Enggak gitu. untuk khalayak umum lah. Nggak untuk khalayak umum. Karena apa? Iya. Karena satu, in Christian ya, ini sorry teman-teman yang Muslim gitu ya, ini gue ngebahas sedikit terkait Christian karena di Christian pun di situ dibilang bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat tapi mereka percaya. I see, benar. Jadi benar. iman itu memang harus timbul sendiri bro. Yes. Dengan lu banyak masuk ke ilmu pengetahuan, Yes. lu akan bersandar pada pengetahuan lu sendiri. Yes, benar. That's why itu justru yang akan bisa ngebuat lu belok. Makanya kayak mungkin Dewan Gereja mikir, oh ini gua hilangin dulu deh. Gua hilangin dulu. Iya, yang terpenting adalah gue mengajarkan humanity di sini. Humanity itu dengan kitab-kitab yang lain. Setuju. Jadi hal-hal esensial, hal-hal dasar, Yes. ya kan, yang perlu, yang kayaknya masih bisa ditelan lah secara gampang gitu Benar. kan. Tapi benar sih, maksudnya kitab ini tuh memang kelasnya tuh university lah, bener nggak? Teologi ya memang harus Keras bro, karena keras anjir. karena menurut gue itu Keras, ketika lu udah anjir. dimasukin hal kayak gitu itu kayak, Wanjir ya lu akan mikir kayak, wah, gitu loh. Iya. Dan bisa dibilang lu juga bisa kan sesat, bisa juga. Bener. Tergantung dari sudut pandang mana lu masuk, tergantung dari mana lu melakukan riset itu. Yes. Semua kan berawal dari mana dulu. Yes. Tapi ya itu kembali lagi pada akhirnya semua hasil riset yang gua menemukan bahwa kitab Henok itu harus ada menurut gue ya. Iya. Harus ada untuk mengafirmasi agama Samawi ini tuh harus diafirmasi sama kitab Henok ini gitu. Oke. Gitu sih. Itu gue ceritanya mirip-mirip. Tapi kalau gue pribadi percaya sumbernya adalah Satu sumbernya. Memang itu ya, maksudnya peradaban tertua Mesopotamia benar, tapi itu sesudah banjir bandang. Sebelum banjir bandang ada yang lebih tua lagi, yaitu Adam dan Hawa itu sendiri yang kita percaya di agama Samawi itu sendiri. Dan itu gua harus percaya itu kitab Henok. Kalau enggak sih gua nggak bisa bro. Lewat ya kalau ya. Kalah semua teori akan kalah kalau nggak ada kitab Henok menurut gua. Inilah yang mengafirmasi iman gua gitu. Untuk menjawab pertanyaan sesat yang tadi gitu. Yes. Kayak gitu. Gila ini seru banget sih anjir, maksudnya mind blowing banget. Dan ya thanks juga teman-teman buat udah dengerin. Ya ini hasil riset gua, hasil perjalanan spiritual gua lah bisa dibilang kayak gitu. Dan sudah terjawab ya? Udah terjawab. Enggak, sudah terjawab bahwa film One Anunnaki ini kalaupun disiarin gua rasa nggak bisa ngebuat orang sesat kalau menurut gua. Kayak gue tunggu untuk produser, untuk sutradara segala macem siarin nih One Anunnaki. Epicnya maksud gue gini, Tuhan itu esa alien itu nggak akan membuat orang sesat bre. Enggak lah. Tapi ketika orang nonton itu terus melakukan riset, itu tuh. Dan menurut gua enggak sih. Karena konspirasi kopi sudah menjelaskan. Oh gitu. Ya kan? Konspirasi kopi sudah menjelaskan. Itu loh. Wahai kaum-kaum kalian, Ya. jangan lagi nyembah tebu. Jangan lagi nyembah tebu deh. Jadi sebelum kalian nonton One Anunnaki, kalian harus sudah dengerin kita ini dulu. Benar. Paling enggak supaya buat mempertebal iman lo dulu lah. Supaya lo nggak nyembah tebu tapi lo nyembah pohon pisang. Ya kayak salam dari Binjai gitu kan. Ya udah. Sip, kalau kayak gitu dah. Oke, udah Ada lagi terjawab semua, nggak? Bre. Ada lagi nggak, Bre? Clear sih. Udah clear ya? Kayaknya Udah clear pesan-pesan kita ya? udah nyampe juga lah ke mereka lah. Siap. Ya. Oke. Tetap beribadah, jangan nyembah tebu. Yes. Salam dari Binjai.